Halo, pada kesempatan kali ini, tanggal 12 Maret, kita akan membahas saham-saham di sektor kesehatan. Saham kesehatan ini ada dua faktor. Jadi faktor satu adalah berakhirnya pandemi dengan segera di tahun ini. Tapi juga faktor lain adalah tingginya kesadaran masyarakat karena pandemi untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi ada saham-saham yang menunjukkan potensi kenaikan, ada juga yang masih sangat downtrend. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita update dulu pergerakan saham IHSG. Jadi, kita sudah gambarkan minggu lalu juga kalau IHSG masih berada dalam uptrend secara jangka pendeknya. Cuma kalau memang dia turun dari di bawah 6850, maka kemungkinan besar IHSG akan turun dulu ke support di 6750, 6740 di lingkaran ini. Tapi selebihnya IHSG masih berada dalam bullish, masih dalam uptrend, jadi kita tunggu saja, kita update setiap minggunya. Oke, saham pertama untuk sektor kesehatan adalah Siloam International. Kalau kita lihat sekilas di sini, ini berada dalam krusial di support 7.500, 7.450. Kalau tembus, maka jangka pendek akan turun ke 6.100. Untuk jangka lebih panjang lagi, sebenarnya Silo berpotensi untuk turun lebih jauh lagi kalau memang tren pandemi ini membuat masyarakat mengunjungi rumah sakit lebih sedikit, jadi bisa turun ke angka 4.000 sebenarnya. Lalu berikutnya adalah saham Care. Metro Healthcare Indonesia ini masih uptrend. Kita tinggal lihat apakah bisa bertahan di garis 460 atau tidak. Kalau bisa, maka ini merupakan salah satu potensi titik beli untuk saham Care. Selanjutnya adalah saham Hill, Medica Loka Hermina. Ini menarik karena Hill ini mencoba menembus resistance di 1270 tapi gagal. Jadi untuk jangka menengah jangka pendek ini bisa terlihat bahwa Hill membentuk potensi namanya ascending triangle. Jadi kalau Hill turun ke bawah seperti ini di angka 1060, 1050 ini merupakan potensi titik beli yang bagus dengan potensi bisa naik ke resistance 1265. Tapi begitu Hill bisa tembus dari resistance 1265, maka Hill akan naik selanjutnya ke level 1560. Jadi dengan sabar menunggu turun, kalau memang dikasih, Hill berpotensi naik sampai 1500 dari 1060, berarti sekitar 40% dari harga titik beli tersebut. Selanjutnya adalah Royal Prima. Walaupun secara price earning di bawah 10, tapi kita lihat sekarang berada di support yang sangat penting. Jadi kalau Prim tidak bisa bertahan di atas 330, maka akan berpotensi turun ke level selanjutnya di level 200. Akan tetapi kalau memang bisa mantul, oke. Cuma lebih baik menunggu dulu sampai downtrend jangka pendek ini bisa ditembus. Lalu berikutnya adalah Sraj Sejahtera Anugrah Jaya. Ini sudah tembus sebenarnya di support penting 270-an. Jadi kalau memang tidak bisa naik di atas 270, maka Sraj akan cenderung turun ke level 150-160-nya. Lalu berikutnya adalah PRDA, Prodia Widya Husada. Saat ini secara jangka pendek sedang dalam downtrend. Sudah tembus dari support jangka pendeknya di angka 7.900. Jadi kalau Prodia tidak bisa tembus dari downtrend jangka pendek di 8.300, maka mungkin kita bisa tunggu dulu di support kuatnya di angka 6.100. Berikutnya adalah DGNS, Diagnos Laboratory Utama. Ini sempat kita melakukan pembelian di portfolio kita, tapi dia turun terus, jebol dari support. Nah, saat ini kita lihat di sini ternyata akumulasi tersebut gagal di kotak merah. Jadi kita lihat potensi penurunan adalah setengah jalan dari 1100 ke 700. Jadi untuk saat ini DGNS akan berpotensi turun terus di angka 300. Tapi ini baru setengah jalan, jadi kita lihat saja dulu. Walaupun secara valuasi terlihat sangat murah untuk DGNS. Berikutnya adalah saham Kalbe Farma. Nah, Kalbe Farma kita harus lihat ke arah jangka panjang di weekly-nya. Secara jangka panjang karena sudah menembus
inverse head shoulder, kita lihat target jangka lebih pendeknya adalah dari sini menuju ke 1930. Jadi selama KB Pharma tidak turun di bawah 1550, maka arah KB Pharma adalah naik ke 1920. Tapi dalam jangka waktu tahunan, inverse head shoulder KB Pharma ini berpotensi membuat KB Pharma naik ke angka 2400 dalam tahunan. Jadi kita bisa simpulkan untuk 6-12 bulan ke depan, KB Pharma bisa ke 1920, untuk jangka waktu tahunan ke 2400. Lalu berikutnya adalah saham KF, Kimia Farma. Ini sudah jebol dari support kuatnya di Januari, di sini Januari 2022. Target jangka pendek sudah tercapai di angka 1825. Lalu berikutnya target jangka menengah di sini. Kita lihat penurunannya di situ adalah 50%-nya. Jadi ini bisa berpotensi turun sampai 900. Secara valuasi pun masih berpotensi turun juga. Jadi kita lihat di sini tuh garis supportnya sudah beberapa kali mencoba bertahan tapi sudah gagal. Support memang di sini terlihat di 900 dan juga 1200 dan juga di angka 600. Tapi untuk sementara kita lihat di angka 860. Lalu berikutnya kita melihat saham MERK. Ini sangat menarik sebenarnya. Merck mencoba menembus resistance jangka panjang di 4000. Nanti kita akan kasih lihat. Tapi untuk jangka pendek titik masuk sebisa mungkin di angka 3800. Jadi stop loss di bawah itu. Jadi kalau di bawah 3830 sebenarnya bisa pertimbangan untuk dijual. Jadi itu untuk mencoba menembus langsung ke resistance di 4050. Jadi selama berada di atas 3830, Merck berpotensi naik. Nah, naiknya sampai mana? Kita coba lihat weekly-nya. Jadi Merck ini sebenarnya membuat rounding bottom di sini. Jadi potensi pertama dulu untuk kenaikan Merck kalau dia bisa naik di atas 4.000-an ini adalah ke 5.400. Jadi masih tinggi. Kita juga bisa lihat ada gap di sini, mungkin bisa langsung tertembus. Jadi target jangka menengah atau jangka panjangnya di 5.400. Kalau target lebih panjang lagi sebenarnya, karena di sini kita bisa lihat membentuk pola cup with handle. Jadi kalau bisa tembus di sini berpotensi ke 6.800. Kita coba kasih lihat dulu. Ini pembentukan seperti ini. Memang cup with handle-nya terlalu terlihat agak panjang, tapi seperti inilah keadaannya. Jadi kalau sudah bisa ini ke 6.600 dan 5.400. Kalau kita kembali lagi ke daily-nya, jadi ya kalau dari 3.800 ke 5.400 itu udah lumayan. Di sini mungkin sekitar 70% ya. Lalu kalau bisa ke 6.800 berarti 90%. Cuma yang menariknya adalah Merck ini berada dekat dengan titik stop loss. Jadi kalau di sini bisa turun. Kita bisa turun ya lumayan. Jadi dengan entry yang kecil, walaupun memang tidak liquid sahamnya, kita bisa berpotensi untuk naik. Dari segi valuasi juga masih di bawah 10 ya pair-nya kalau tidak salah. Jadi masih bisa untuk naik lebih lanjut. Selanjutnya adalah IRA, Itama Ranoraya. Ini kita sering diskusikan, masih tidak ada perubahan. Jadi di saham portfolio kita juga kita sempat membeli satu di bawah sini 1730-an, satu di atas 1860. Cuma secara tren masih belum ada perubahan. Ini kita gambarkan IRA potensi membentuk ascending triangle kalau bisa menyentuh 2300, 2250-nya. Nah, jadi kalau sudah lewat sini, maka IRA berpotensi naik ke 3100. Jadi di harga sekarang hampir sekitar 70% atau 60%. Cuma memang di sini sangat spekulatif karena potensi untuk tembus ke bawah di bawah 1700 masih sangat tinggi. Jadi kita harus perhatikan saja.
Tapi kalau memang bisa bertahan dan naik di atas 1860, maka akan lebih mudah, lebih ringan naik ke 2250. Itu untuk IRA. Selanjutnya ke saham terakhir kita ada TSPC, Tempo Scan Pacific. Ini kita gambarkan, ini potensi sideways yang sangat lama sekali. Kalau memang tidak bisa menembus 1620, maka amat sulit untuk TSPC naik. Tapi kalau sudah bisa naik TSPC tembus ke di atas 1620, kita perhatikan volumenya. Kalau volumenya 10 kali lipat dari misalnya sekarang sekitar 1,4 juta atau 2 juta. Jadi kalau memang volume tembus TSPC di sini di atas 14 juta, maka berpotensi menjadi saham multi-bagger. Nah, tahap pertama akan naik kemana? TSPC sementara akan coba di 2100 atau 2400 dulu. Tapi itu belum multi-bagger, cuma lumayan, kenaikannya akan jadi lumayan. Jadi itu aja update untuk saham-saham kesehatan, sektor kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.